Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatri Aisyah Faridan dengan NIM C1B022027. Di sini saya akan membuat video tutorial peta penggunaan lahan dengan metode supervise menggunakan aplikasi ArcGIS. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas praktikum penginderaan jauh dengan lokasi yang digunakan yaitu Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menentukan sistem koordinatnya dengan cara mengklik layers, lalu kita klik properties, lalu kita ke koordinat sistem dan kita pilih koordinat yang WGS 1984 UTM zone 50S karena wilayah yang kita gunakan yaitu wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan citra satelit ke ArcMap dengan menggunakan citra Landsat 8, lalu kita koreksi atmosfernya. Nah, kita masukkan band 1 sampai dengan band 8. Lalu kita add. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari citra yang sudah kita masukkan. Karena datanya masih berupa band yang terpisah-pisah, kita perlu menggabungkannya dengan menggunakan tools composite. Pertama-tama kita membuka Arch Toolbox terlebih dahulu. Lalu kita ke Data Management Tools. Kemudian kita pilih raster. Lalu kita raster processing dan kita klik yang composite band. Setelah itu band yang akan kita masukkan adalah band 1. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia tampilan dari citra yang udah kita kompositkan tadi. Nah, band yang kita masukkan ini sebenarnya masih terpisah-pisah. Nah, kita perlu kompositkan terlebih dahulu menggunakan klik kanan dulu, baru kita properties. Sebelum itu kita cek dulu sistem koordinatnya apakah sudah sesuai. Nah, koordinat sistem yang digunakan ternyata masih menggunakan UTM zone 50N. Nah, hal ini kita perlu ubah sesuai dengan koordinat yang awal kita masukkan tadi, yaitu WGS 1984 UTM zone 50S. Menggunakan tools project raster, kita ke Arch Toolbox, kemudian kita klik yang projection and transformation, lalu kita raster, kemudian kita klik yang project raster. Nah, input composite band yang udah kita komposit tadi ke input raster. Lalu bagian output koordinat ini kita ubah dengan UTM zone 50S. Lalu kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan SHP Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam video ini kita gunakan SHP tutupan lahan yang skala kecil, yaitu salah satu kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu kita gunakan Kecamatan Sekongkang. Lalu kita klik wilayah khusus Kecamatan Sekongkang ini. Kita klik Windows, lalu kita ke Image Analyze, lalu kita klik Composite band yang udah kita komposit tadi, kemudian kita pilih Clip. Nah, maka hasil klip tadi akan memperlihatkan
wilayah Kecamatan Sekongkang. Selanjutnya, untuk menampilkan warna yang lebih natural, kita masukkan atau kita setting terlebih dahulu bagian green, red, dan juga blue-nya. Dimana red ini kita gunakan band 4, kemudian yang green kita gunakan band 3, dan yang blue kita gunakan band 2. Lalu hasilnya akan terlihat lebih natural dibanding dengan yang tadi. Setelah itu kita lakukan penajaman SHP untuk memudahkan kita nantinya, yaitu dengan menggunakan tools art toolbox yaitu pen sharpen. Kemudian kita ke data management tools, kemudian kita pilih raster, lalu kita ke raster processing, lalu kita pilih ke create pen sharpen, lalu kita masukkan hasil clip tadi ke input raster. Lalu yang pen chromatic image ini kita isikan dengan band 8, lalu kita klik OK. Setelah dilakukan pen sharpen, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat training sample sebagai dasar klasifikasi supervise-nya. Pertama-tama kita atur terlebih dahulu hasil klik tadi. Kita klik yang Kecamatan Sekongkang. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat poligon. Kita tampilkan terlebih dahulu training sampelnya, lalu kita buat poligon menggunakan draw polygon. Pertama-tama kita akan membuat untuk sampel awan terlebih dahulu. Nah, ini kita zoom sedikit, lalu kita buat sampel awannya, lalu kita ganti nama menggunakan nama yang sesuai dengan sampel yang kita buat, yaitu awan. Lalu kita ubah warnanya sesuai dengan warna awan, yaitu warna putih. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat sampel bayangan. Nah, langkah selanjutnya kita buat sampel bayangan. Ini saya percepat. Nah, setelah data sampel sudah siap, yaitu ada 8 kelas dengan warna yang berbeda-beda, lalu kita klik classification, lalu kita pilih metode interactive supervised classification, yaitu metode yang umum digunakan dalam klasifikasi supervised. Lalu kita klik, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, akan terlihat hasil klasifikasi berdasarkan sampel yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini tampilan metode supervise-nya. Karena hasil klasifikasi merupakan data raster, kita perlu ubah terlebih dahulu menjadi data polygon, yaitu dengan cara ke Art Toolbox dulu, kita ke Conversion Tools, lalu kita klik Raster to Polygon. Karena kita akan mengubah data raster menjadi data polygon, lalu kita masukkan hasil klasifikasi, kita pilih tempat penyimpanannya, oke, lalu kita klik OK. Maka data poligon dari hasil klasifikasi akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita klik Open Attribute Table. Nah, di sini karena banyak hasil data yang dimasukkan, maka kita perlu perkecil menggunakan dissolve.
kita ke geoprocessing, kemudian kita pilih dissolve, kita masukkan hasil klasifikasi itu ke bagian input filters, kemudian kita pilih grid code, lalu kita simpan. Klasifikasi dissolve, lalu kita klik OK, lalu kita buka open attribute table. Nah, ini hasil dissolve tadi, maka hasil tampilan table akan lebih kecil. Lalu kita buka add file, kita buat keterangan, kita pilih teks, kemudian oke, untuk menambahkan keterangan pada setiap grid code yang kita buat. Nah, setelah kita beri label pada setiap grid code poligon ini, kita klik kanan lagi untuk membedakan setiap hasil poligonnya, seperti yang sudah kita lakukan pada sampel tadi. Lalu kita pergi ke simbologi, kita klik kategoris, lalu kita pilih keterangan. Nah, lalu kita klik add all values, maka tampilannya akan nampak seperti ini. Nah, jika kita ingin mengubah warnanya, maka kita ke color ramp. Di sini ada berbagai banyak warna. Kita bisa pilih salah satunya, lalu kita sesuaikan dengan warna pada keterangan yang sudah kita buat tadi. Seperti awan misalnya, kita ubah menjadi warna putih. Nah, ini setelah kita ubah dan kita sesuaikan, lalu kita klik OK. Maka tampilan yang sudah kita atur tadi akan terlihat seperti ini. Nah, inilah hasil dari metode supervise di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Lalu kita akan layout. Nah, untuk hasil layoutnya kira-kira seperti ini, yaitu peta tutupan lahan tahun 2024 menggunakan metode supervise di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Demikian video tutorial yang saya buat, semoga bermanfaat.